Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan secara singkat dari sirah Nabi, yaitu sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah Nabi ini termasuk hal yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dengan sirah inilah kita mengenal bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah ketika perang maupun ketika aman, bagaimana ketika lapang, ketika sempit beliau, kan gitu ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bagaimana keadaan genting yang dialami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa kemarin? Beliau singgah di mana? Di Gua Thur. Gua yang paling jarang ya dimasuki manusia. Ya, ada di tebing gitu ya. Maka Rasul dan Abu Bakar Siddiq masuk ke situ. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau menghentikan Rasul dulu. Rasul, Anda tunggu di luar, biar saya masuk dulu lihat keadaan, biar kalau terjadi apa-apa yang terkena saya. Subhanallah. Itu kan apa yang kita ambil di situ. Bagaimana semangatnya, kecintaannya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah, sampai Pak rela untuk dirinya yang sakit, dirinya yang celaka ya dunia ini ya, yang penting Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selamat, kan gitu. Begitu sudah disiapin tempatnya, ada lubang ditutup saat itu kan, tutup pakai pakaian beliau, kainnya disobek ditutup. Tapi tersisa satu lubang belum ketutup, nggak apa, habis pakaian beliau. Akhirnya beliau tutup pakai kaki, Masya Allah ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ternyata apa? Ada seekor kalajengking nyengat beliau, ya. Nangis Abu Bakar Siddiq ya, manusia nangis, belum mencucurkan air mata pas di pipi Rasulullah. Rasul terbangun, kenapa Abu Bakar kamu menangis? Engkau bersedihkah atau takut? Bukannya Rasul. Tapi apa? Bahwa sakit yang aku alami tidak tertahan. Masya Allah ya, luar biasa. Ini bagaimana keadaan Rasul. Kemudian Abu Bakar Siddiq, beliau sempat melihat orang-orang musyrik yang mengejar beliau berdua. Ini kakinya sudah kelihatan di pintu gua tadi, di mulut gua tadi. Maka Bapak mengatakan, ya Rasul, andai kan salah seorang di antara mereka melihat kaki mereka sendiri, niscaya akan mendapati kita. Ada riwayat bahwa setelah Rasul masuk ke gua tadi, tiba-tiba burung ya, dia bikin sarangnya di situ, laba-laba, kemudian bikin rumahnya, kan bekas rumah laba-laba dilewati kan ambruk rumahnya ya gitu ya. Ada riwayat-riwayat, tapi kata Syekh Ibrahim Allah, semua riwayat itu lemah. Maka justru ketika tidak ada tanda-tanda seperti itu, jadi burung tetap ada di situ, ya Pak, rumah laba-laba pun hancur gitu kan. Tapi apa? Itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul dalam kondisi genting seperti itu melihat Abu Bakar seperti itu, ya Rasul, andaikan mereka melihat kita, kaki mereka saja, niscaya mendapati kita. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, ya, bagaimana pendapat engkau? Ada dua orang dan nomor tiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Itulah bagaimana kemurnian tawakalnya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kondisinya sempit. Gitu ya. Makanya ini pentingnya Bapak sekalian, kita mempelajari bagaimana sejarah hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sampailah Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Jadi sebelum Rasul masuk ke Madinah, beliau maka di apa? Di Kuba dulu. Kata penulis kitab An-Nuzul bi Kuba, yaitu sampainya Rasul di Kuba pada hari Senin ya 8 Rabiul Awal ya tahun 14 dari kenabian beliau. Kalau di bulan nasionalnya 23 September 622 Rasul sampai di Kuba dengan perjalanan yang sangat ngeri ya, dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik. Berkata Urwah bin Zubair, beliau ketika menceritakan bagaimana keadaan Rasul ya ketika baru datang ke Kuba, beliau mengatakan sami al-muslimuna bil Madinah bi makhraji Rasulillah min Makkah. Ketika orang-orang muslim di Madinah mendengar ya keluarnya Rasul dari Makkah, maka fakanu yaghdu kulla ghadatin ila al-harrah. Setiap pagi penduduk Madinah mereka keluar kemana? Ke tempat yang agak tinggi di sana ya. Ngapain mereka? Fayantadirunahu. Ya, mereka nunggu berita datangnya Rasulullah setiap pagi. Begitu sudah mulai siang panas, mereka kembali ke rumah masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena panasnya tidak tertahan ya. Panas, mereka pulang lagi. Keesokan harinya mereka balik ke tempat yang di pinggiran itu untuk melihat bagaimana kabar kedatangan Rasulullah. Nah, falamma au ila buyutihim, ketika kaum muslimin penduduk Madinah ini mereka balik ke rumah-rumah mereka, ternyata apa? Ada seorang Yahudi, dia naik di rumah bagian atas, loteng gitu ya. Ternyata apa? Dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang memakai pakaian putih. Maka apa? Si Yahudi ini dia tidak bisa menguasai dirinya. Artinya apa? Dia langsung tiba-tiba teriak gitu. Ya, teriak. Apa teriaknya? Ya ma'syarul Arab. Ya. Hatta jiddukum allati tantadirun. Hai orang-orang Arab. Ini loh, apa yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Masya Allah. Maka seketika itu kaum muslimin mereka bersegera dengan membawa pedang-pedang mereka. Untuk apa? Bertemu dengan Rasulullah di siang yang sangat terik gitu. Masya Allah ya. Jadi kaum muslimin gegap gembita. Untuk apa? Saking kangennya, rindunya dengan Rasulullah. Kan gitu ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahkan di hari itu terdengar apa? Wajbah itu suara benda jatuh dan suara takbir. Kenapa? Saking banyaknya orang berlarian, debuk gitu loh ya. Dan saling mengucapkan takbir. Ya. Maka kemudian apa? Orang-orang muslim pun saat itu saking gembiranya mereka bertakbir dan keluar rumah mereka untuk bertemu dengan Rasulullah. Begitu melihat Rasulullah, maka mereka pun memberikan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu ngapain Rasul? Nah, kemudian kata Urwah bin Zubair, beliau melanjutkan kisahnya. Setelah mereka bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berjalan ke arah kanan, sehingga sampailah ke kabilah ya Bani Amr bin Auf. Itu terjadi di hari Senin dari bulan Rabiul Awal tadi. Ini ya. Maka kemudian faqama Abu Bakar linnas. Abu Bakar pun berdiri ya di depan manusia. Kemudian sedangkan Rasul beliau duduk termenung di situ beliau. Ya, maka ada orang-orang Madinah, orang Ansar saat itu beliau belum tahu Rasulullah yang mana. Sebagian ya, belum tahu Rasulullah mana. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar. Mereka kira itu adalah siapa? Rasul itu Abu Bakar gitu. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq beliau, karena sudah ada matahari panas, perhatikan, yang dilakukan Abu Bakar Siddiq adalah beliau menutupi Rasul dengan selendang yang beliau miliki dari apa? Panasnya terik matahari. Coba bayangkan. Rasulullah si siapanya Abu Bakar?
menantunya. Coba, ada menantu dimuliakan sedemikian rupa oleh Mitoha. Masya Allah, kan luar biasa ya ini. Ini coba kita kalau mau belajar ya, bagaimana seorang menantu dengan mertuanya, lihat Rasulullah, beliau menjadi menantunya Abu Bakar Siddiq. Gitu. Kita kalau mau belajar bagaimana jadi mertua, lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq menjadi mertua. Ada semua contoh di situ. Subhanallah ya. Akrabnya coba ya. Ya menantu sama anaknya mancing bareng. Pelesir bareng, camping bareng, top banget itu. Masya Allah. Tapi di antara kita kadang-kadang gelut baik menantu kan. Masya Allah, itu kan kurang bagus ya. Kenapa? Kita kurang melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang apa? Menantu, dan bagaimana Rasul sekaligus menjadi seorang mertua. Mertuanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Coba nanti ya. Kemarin ketika Rasul hendak pergi dari rumah beliau menuju ke Madinah, apa wasiat Rasul kepada Ali? Ali suruh tidur di kamarnya beliau. Yang akhirnya orang musyrik ketika ngepung rumah Nabi, dibuka selimutnya, dan yang itu Muhammad dan Ali bin Abi Thalib gitu. Masya Allah, itu ya bagaimana kerjasama antara menantu dengan apa? Dengan mertua. Nah gitu. Maka akhirnya apa, orang, oh jadi ini Rasul yang ini tuh, bukannya itu. Masya Allah. Nah maka di hari itu Masya Allah, kota Madinah betul-betul ya disaksikan dengan kegembiraan mereka. Bahkan kata para ulama, belum pernah didapati ya Madinah semeriah itu. Ya, saking apa? Saking gembiranya mereka bertemu dengan Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai di Kuba tadi, maka beliau kemudian singgah di kediaman Kulthum ibn Hadam. Ya, beliau tinggal di situ beberapa hari. Adapun Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, kemudian nyusul, Pak. Jadi setelah Rasul sampai ke Madinah, Ali bin Abi Thalib kemudian nyusul setelah 3 hari. Ya, nyusul bersama dengan siapa? Bersama dengan putri-putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah di kota di Kuba tadi, maka Rasul tinggal di situ selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin sampai Kamis di Kuba. Kemudian apa? Di hari keempat, wa assasa masjida Kuba wa shalla fihi. Kemudian Rasul membangun masjid Kuba dan beliau sholat di situ. Itu adalah masjid pertama kali yang apa? Rasul bangun. Namanya Masjid Kuba. Masya Allah. Coba perhatikan ya. Perhatikan bahwa Rasul mementingkan pembangunan masjid daripada bikin rumah sendiri, daripada bikin balai pertemuan, ya. Tapi yang pertama kali apa? Masjid. Dari masjid itulah kemudian beliau mendidik umat, ya. Bahkan di saat itu mau sholat di masjid, rapat masyarakat di masjid, bahkan latihan perang di masjid, ngatur strategi perang di masjid, rapat kenegaraan di masjid. Makanya banyak berkahnya. Masya Allah ya. Ini yang harus lakukan. Makanya harusnya setiap muslim ini jangan pernah kita lepas dari masjid. Karena dekatnya seorang dengan masjid adalah keberuntungan. Maksudnya kedekatan secara hati ya. Bukan maknanya berarti, berarti bangun masjid, bikin masjid umai gitu ya, orang tahu sholat, ibadah baik. Bukan ya, maksudnya kedekatan hati, kan gitu. Makanya Rasul ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terus terikat dengan masjid. Perhatikan, hatinya nih yang terikat, bukan fisiknya, bukan rumahnya gitu ya. Walaupun bagus punya rumah dekat masjid ya, sholatnya orang awang-awangan kan gitu, semangat, nek pas semangat. Nek pas semangat. Tapi kadang-kadang nggak mesti juga, Pak. Ada orang rumahnya jauh, harus pakai motor ngeluarin bensin, dia semangat, subuhan orang telat. Si umah yang ada masjid telat-telatan. Masya Allah gitu ya. Dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa,
Makanya di kemudian hari di kota Madinah, ketika orang-orang munafikin mereka membangun yang namanya Masjid Dirar. Apa Masjid Dirar itu? Itu masjid yang dibangun orang-orang munafikin sengaja untuk memecah kaum muslimin. Itu namanya Masjid Dirar. Maka Allah mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa fi awwali marrah aula. Adapun masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa itu paling utama, Rasulullah di situ. Apa maksudnya? Masjid Kuba. Itu ya. Wala taqum fihi abadan, dan janganlah engkau sholat di Masjid Dirar selama-lamanya. Tadinya Rasul sudah menjanjikan nanti kalau pulang safar ini mau sholat di Masjid Dirar. Kalau bahasa kita pengen apa? Rasul buka kunci masjid gitu. Cuman Allah turunkan ayat mengingatkan itu masjid dipakai bukan untuk ketakwaan, tapi untuk memecah belah kaum muslimin. Itu ya, itu kita ambil, masya Allah. Rasul pertama kali membangun adalah masjid. Kemudian Bapak sekalian, di hari Jumatnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan dan masuk ke kota Madinah. Di kala itu kota Madinah namanya apa? Yathrib, kota Yathrib. Ya, kemudian setelah masuknya Rasul ke kota Madinah, maka akhirnya apa? Dinamakan sebagai Madinatul Rasul atau apa? Kotanya Rasul. Kemudian apa? Disingkat menjadi Madinah, kan gitu. Aslinya Madinatul Rasul, yaitu apa tadi? Kotanya Rasulullah. Masya Allah. Nah, maka ketika Rasul masuk ke kota Madinah saat itu, ya, setelah sholat Jumat saat itu, setelah melakukan Jumat, ya, beliau masuk ke kota Madinah. Ada sebagian riwayat ini penduduk Madinah mereka bersenandung apa? Dengan apa namanya? Syair yang dikenal dengan Tola al-Badru alaina, ya, min saniyatil wada, dan seterusnya itu, ya. Walau misal bahwa riwayat seperti ini, ya, riwayat seperti ini wala alam tentang kebenarannya gitu, ya, wala alam tentang kebenaran apakah betul ini dulu diucapkan oleh kaum muslimin ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai kota Madinah, Rasul naik unta. Ya, maka setiap rumah yang dilewati unta Rasul semua megang unta Nabi, pengen narik. Maka Rasul mengatakan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan unta ini berjalan karena unta ini sudah diperintahkan Allah berhenti di mana. Terus berjalan, ya, setiap rumah dilewati selalu selalu ditarik oleh sahabat muslim di situ. Sini nggak mau terus. Rasul mengatakan biarkan dia jalan. Begitu sudah sampai depan sana, balik lagi ternyata. Akhirnya berhentilah dan tidurlah menderum si unta tersebut. Lah disitulah kemudian dibangun Masjid Nabawi yang sampai sekarang itu. Unta ini diperintahkan Allah, silahkan milih tempat yang mana gitu ya. Tentunya Allah perintahkan. Ternyata dalam masjid sekarang itu, nah itu Masjid Nabawi itu dibangun ketika Rasul sampai di kota Madinah itu. Masya Allah. Kemudian setelah itu ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluarga beliau, istri beliau yang bernama Saudah itu nyusul ke Madinah. Kemudian putri beliau yang bernama Fatimah dan Ummu Kulthum, dan juga sahabat Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman, ya, dan juga keluarga Abu Bakar Siddiq, ya, seperti Aisyah, ya, itu nyusul datang di kota Madinah. Masya Allah, ya. Ternyata Bapak sekalian, ketika Abu Bakar Siddiq sudah di kota Madinah, beliau sakit, yang kebetulan saat itu sedang terjadi wabah. Abu Bakar, Bilal, ya, itu sakit Bapak sekalian.
Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau berdoa, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul berdoa, Allahumma an Syaibah ibn Rabi'ah wa Utbah ibn Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil wabah. Ya Rasul, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengusir kami dari kampung sendiri ke negeri yang terjadi wabah, kata Rasul. Itu ya. Nah, ini orang-orang Masya Allah ya, seperti Umayyah bin Khalaf itu ya, ini orang yang betul-betul memusuhi Rasul di Makkah saat itu. Kemudian Rasul berdoa lagi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah ta'u asyad wasahhiha wa barik fi sa'ina wa mudina wanqul hammaha faj'alha bil juffah. Ya Allah, jadikanlah kami ini cinta kepada Madinah. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Mekah atau lebih. Karena ya namanya kampung halaman ya. Jadi Mekah itu adalah kampung kelahiran para muhajirin itu Pak. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah kan gitu. Besar di kota Mekah, keluarganya di kota Mekah. Banyak apa? Banyak memori masa lalu di Mekah kan gitu. Tiba-tiba diusir kan gitu ya. Kan gitu ya. Maka untuk berpindah tempat itu perlu perjuangan, coba ini. Ya kan? Apalagi di tempat baru, belum punya tempat tinggal, kan gitu. Maka Rasul minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah atau melebihi. Makanya mungkin perlu ya kalau anak-anak kita mau mondok kan biar betah. Ya Allah, jadikanlah pondok ini yang aku cintai seperti kami cinta kepada rumah kami atau melebihi. Gitu. Ya. Dan berilah kesehatan di dalamnya, wa barik fi sa'ina, dan berilah keberkahan pada sok kami dan mud kami, dan pindahkanlah ya dan lindungilah Madinah ini dan jadikanlah penyakit yang ada itu ke daerah Juhfah namanya. Si Rasul meminta kepada Allah agar penyakit itu dipindahkan sana, jangan berada di kota Madinah. Masya Allah. Kemudian doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya Rasul pun memulai kehidupan di kota Madinah ya dengan berdakwah, kemudian dengan membimbing umat ya, dan kemudian disitulah kekuatan kaum muslimin mulai muncul di kota Madinah ya, sehingga nanti ada yang namanya syariat jihad. Jadi ketika di Mekah itu kaum muslimin belum boleh melawan kekejaman musyrikin. Kalau kata para ulama, syariat jihad itu bertahap. Yang pertama kali diharamkan berjihad. Ya, ketika di Mekah, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati, ya, keluarga Ammar bin Yasir sedang disiksa oleh orang-orang musyrik. Ammar bin Yasir ya, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, dan Ammar bin Yasir nyaris dibunuh. Ya, apa yang Rasul ucapkan saat itu? Ya ahla Yasir isbir fa inna mau'idaka al jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah engkau karena tempat tinggal kalian di surga. Cuman bisa mengatakan sabar. Ya, mungkin kalau orang jihad mati ya syahid itu kan. Rasul tidak seperti itu karena Allah masih melarang. Nah, kemudian begitu sudah di kota Madinah, tahapan berikutnya yaitu boleh melawan bagi orang yang mendolimi kaum muslimin. Sebatas itu. Jadi baru ngelawan baru boleh. Kemudian tahapan ketiga yaitu boleh memerangi orang-orang musyrikin yang ada di sekelilingnya. Lama-lama kemudian disyariatkan untuk berjihad secara umum. Nah, itu terjadi di mana? Nanti di kota Madinah. Makanya penjelasan berikutnya nanti akan dilihat ya bagaimana keadaan Rasul dan kaum muslimin setelah mereka berhijrah ke Madinah. Insyaallah. Kenapa hijrahnya itu? Untuk ngatur strategi di situ.
Ya, ketika seorang tidak memungkinkan tinggal di kampungnya untuk mempertahankan agama, mempertahankan sunnah, itu ya, bagaimana dia pergi untuk menyelamatkan agamanya. Itu ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan la yahillu limri'in, ya, tidak halal bagi seorang untuk tinggal di suatu negeri yang para salaf dicaci di situ. Ya, para salaf ya itu dicaci di situ. Jangan lama-lama kita ke bawah ya. Iya gitu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tentunya kalau memang kita bisa ya tinggal di lingkungan seperti itu, bahkan bukan hanya kita mempertahankan diri, tapi kita bisa mendakwahkan, bisa menyebarkan, itu tentunya lebih baik. Gitu ya. Iya, tapi setiap keadaan tentunya beda hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya, dan insyaallah subhanahu wa taala pertemuan akan datang kita akan melihat bagaimana permulaan dakwah Nabi SAW di kota Madinah, dan kemudian lihat bagaimana perkembangan Islam dan kaum muslimin di kala itu. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang datang. Semoga bermanfaat, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.